Ar-Rahman Ar-Rahim. Satu nama yang ada pada Allah yang terus mengalir dan merupakan keseimbangan. Proses Rahman Ar-Rahim adalah keseimbangan yang akan diterima oleh setiap makhluknya Allah. Allah tidak akan pernah memberikan kasih sayangnya, Rahman dan Rahimnya yang akan membebankan setiap makhluknya Allah. Allah tidak akan pernah memberikan kasih sayang ini di mana ada kekurangan sedikit pun dari hambanya. Kenapa kok saya tidak disayang? Tidak akan pernah terjadi seperti itu. Oleh karena itu, rasa kasih sayang yang akan seimbang, yang akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, menyejukkan setiap hambanya Allah adalah sesuatu yang bahagia. Pasangan, suami istri, orang tua dan anak, begitu juga dengan tetangga. Ketika kasih sayang ini tidak lagi menjadi sesuatu yang menjadi ikatan, maka pada saat itulah terjadi sesuatu yang membuat dirinya tidak nyaman, beban, dan akhirnya lari kemana-mana. Kasih sayang berlebihan akan membuat seseorang menjadi beban dan dia tidak akan pernah berdaya. Orang tua yang berlebihan memberikan kasih sayangnya akan membuat penderitaan buat anak-anaknya. Seorang istri yang memberikan kasih sayang berlebihan kepada suaminya, sang suami tidak berdaya. Begitu juga suami yang berlebihan memberikan kasih sayangnya, maka kelebihan-kelebihan yang terjadi pada setiap makhluknya Allah, ketika dia berada menerimanya, maka itu akan menjadikan beban-beban buat derita dia. Kekurangan itu juga pun bisa membuat orang lari kemana-mana. Ketika seorang merasa dirinya tidak mendapatkan kasih sayang, baik itu dari orang tuanya, baik itu dari istri ataupun suaminya, atau dari masyarakat setempat, maka dia akan bingung gelisah kemana larinya. Karena setiap makhluknya Allah selalu membutuhkan yang namanya kasih sayang. Membutuhkan Rahman dan Rahimnya. Oleh karena itu, kasih sayang itu tidak bisa berlebihan dan tidak bisa berkurang. Oleh karena itu, imbangi kasih sayang ini yang akan membuat hidup kita akan seimbang. Kalau kita mendengar kasus kedua keluarga yang insya Allah akan berbahagia karena telah mendapatkan pencerahan ini, insya Allah ketika kasih sayang itu benar-benar diberikan sesuai. Seorang istri yang merasakan dirinya, seorang istri yang merasa terbebani oleh perbuatan suaminya, seorang istri yang merasa dirinya tidak pernah diperhatikan, seorang istri yang merasa dirinya selalu merasa diduakan, baik itu oleh mertua atau saudara-saudaranya, itu hanya merupakan proses perasaan dirinya. Karena ketakutan kehilangan kasih sayang itu. Karena rasa takut itulah sehingga dia berusaha untuk melebihi mendapatkan kasih sayang. Karena bisa saja pada kasus kedua, orang tuanya yang selalu memberikan kasih yang lebih kepada anaknya, istri yang merasa melihat bahwa orang tuanya memberikan kasih sayang berlebihan, ingin memberikan juga. Dengan mencari apa yang dibutuhkan suami dipenuhi. Seperti orang tuanya memenuhi. Sehingga sang suami tidak berdaya sama sekali. Maka dia berusaha sehingga karirnya begitu meningkat. Karena dia lupa bahwa siapa yang namanya suami. Apa yang harus dilakukan oleh suami. Tapi karena dia takut kehilangan kasih sayang itu yang akan direbut oleh mertuanya, maka dia berusaha. Akibatnya
dia lelah, capek, dan tidak akan pernah dapat karena dia memberikan berlebihan pada suaminya. Apapun yang suami minta dituruti, awalnya seperti itu. Apapun yang dia suruh dia akan lakukan. Sampai sekecil-kecil apapun yang wajib suami melakukannya, tapi istri selalu mengambil alih dan siap sedia untuk agar supaya suami itu sayang sama istrinya. Begitu juga yang kedua, rasa kasih sayang yang dia sendiri bingung menentukan. Ketika seorang suami sedang berbuat sesuatu yang baik, mungkin saja dia ingin melakukan yang sama, tapi dia takut. Takut tidak diterima, takut rasa kasih sayang itu tidak pernah dia bisa mendapatkan dari suaminya. Karena suaminya selalu memberikan pada orang lain. Dia takut tidak mendapatkan kasih sayang dari suaminya. Sehingga dia hanya melihat, memperhatikan saja. Sehingga dirinya kebingungan. Kebingungan untuk rasa kasih sayang. Oleh karena itu, perhatikan bagaimana Allah memberikan rahmat dan rahimnya kepada makhluknya. Keseimbangan. Setiap kebutuhan makhluknya Allah berikan. Setiap kebutuhan makhluknya Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya. Bukan dijor, bukan ditahan. Karena Allah lebih tahu dari kehidupan kita. Kenapa kok ditahan? Karena kalau dilepaskan kasih sayang itu, dia akan berlebihan dan akan mengalami beban. Kenapa kok yang satu diberikan berlebihan? Karena dia mampu memberikan kepada orang lain. Karena kasih sayang dari Allah itu dia mampu memberikan kepada orang-orang lain. Tapi kalau yang dikejar kasih sayang berlebihan, memaksakan diri, tidak akan pernah dapat dan tidak akan pernah bisa. Oleh karena itu, sepasang suami istri, keluarga yang ingin membentuk keluarga harmonis, perhatikan kasih sayang. Kebutuhan anak, kebutuhan suami, kebutuhan istri, kebutuhan mertua, lihat. Bukan apa yang kita inginkan. Orang tua itu punya keinginan untuk memberikan kepada anaknya. Butuhkah anak itu? Siapkah anak itu menerima? Sudah pantaskah anak itu mendapatkannya? Itu yang perlu diperhatikan. Ketika dia tidak butuh, diberikan, dia akan kebingungan. Contoh yang paling kecil, yang sederhana. Anak masih ada di dalam kandungan. Baru dikatakan positif. Sang suami sudah berpikir, atau istri sudah berpikir, kamar ini akan diberikan apa? Disiapkan, ditaruh semua perlengkapan bayi ada di kamar itu. Subhanallah. Apa yang terjadi pada anak ketika lahir? Begitu dia lihat, dia bingung karena kebutuhan belum muncul, kebutuhan belum ada. Ketika dia datang, ya, dia hanya melihat, dia tidak pernah merasakan nikmatnya yang ada. Itu terjadi. Karena kebutuhan itu, ketika munculnya kebutuhan dan dia berusaha meminta dan berusaha mengambilnya dan berusaha mendapatkannya, pada saat itulah kenikmatan yang luar biasa. Ketika suami sedang membutuhkan kasih sayang kepada istrinya, ketika dia meminta sesuatu yang memang wajibnya diberikan, suami itu akan memberikan apa yang ada pada istrinya. Tapi ketika suami berusaha tidak nyaman, terlalu terbebanin oleh kasih sayang, kurangin. Kalau kasus kedua, bukan berarti kita berikan total semuanya. Jika orang tuanya memberikan lebih, kurangin. Jangan kita bersaing dengan, maka beban itu akan kembali kepada kita. Beban itu akan kembali kepada maminya. Beban itu akan kembali kepada istrinya ketika istrinya bersaing. Ketika istrinya bersaing dengan maminya, maka beban itu akan kembali kepada diri kita. Rasa ketakutan kita,
tidak akan mendapatkan pada kasus yang kedua. Rasa ketakutan seorang istri terhadap bagaimana suaminya itu selalu perhatian pada orang lain, pada keluarganya, tapi dia tidak perhatian kepada kita. Rasa ketakutan itulah yang membuat jarak antara dirinya dengan suaminya. Seperti yang tadi diceritakan, sertai, ikut bersama-sama beramal, ikut bersama-sama berbuat kepada orang lain, maka nanti suami juga akan memberikan apa yang kita inginkan. Ikut, senangkan, berikan kebahagiaan itu. Ketika dia beramal, berikan rasa amal itu menjadi bagian dari bersama dalam keluarga itu. Maka apapun yang kita inginkan, baik kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada ponakan kita, suami juga akan memperhatikan. Karena kita juga terlibat terhadap apa yang menjadikan jasa, kebutuhan, keinginan seorang suami pada keluarganya. Inilah keseimbangan rasa kasih sayang. Sebagaimana Allah contohkan Rahman dan Rahimnya Allah kepada seluruh makhluk Allah. Insya Allah kalau itu tercipta, rumah tangga kita akan menjadi tentram. Itulah yang menjadi kebahagiaan dalam kehidupan kita. Insya Allah. Here to be the best, now to be happy.